ada orang yang menyembah-nyembah batu, mencium-cium batu, dia mengatakan dengan mencium itu adalah bisa menghapus dosa. Sedangkan kami menyembah Tuhan yang menjadi manusia, masih wajar dong. Masih pantas, masuk akal. Ini ya, batu. Sudah ya. Apalagi dikatakan lagi si Zuma tadi. Ya sudah. Silakan ditanggapi, Gurunda. Baik. Yang pertama, karena agamanya memang harus disebarkan dengan kebohongan. Diterangkan di dalam 2 Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Theos, demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi di tengah-tengah Kristen itu ada guru-guru palsu ini diidentikan dengan nabi-nabi. Nah, si pembohong ini mengatakan bahwa di dalam kitabnya itu tidak ada kata nabi, katain situ. 1 Korintus 12 nomor 28, dan Theos telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Yang pertama rasul, yang kedua nabi. Jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang muncul belakangan setelah Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke bumi, ada jemaat di Korintus, di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada nabi. Nah, ini kalau pembohong memang selalu begitu, membantah dalil Bibelnya sendiri. Kenapa? Karena Bibelnya tak sanggup membantu dan menolongnya untuk berdusta. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 juga diterangkan, di Antioquia ada beberapa nabi. Pembohong, penipu, pendusta, laknat, penghuni neraka kekal. Tuh baca dalil kitabmu. Di Antioquia ada beberapa nabi. Diam dulu. Jangan kau bohong. Diam dulu. Itu ditanyakan lagi Korintusnya. Sudah berapa kali saya sampaikan samamu Korintus itu? 1 Korintus 12 nomor 28. Jangan kau tanya lagi. Kau tanya sekali lagi, ku robek mulutmu. Saya baca ya. Kau yang ku robek. Tunggu dulu, nanti giliranmu berbohong. Sebelum mulutmu ku robek. Nanti habis ini kamu boleh berbohong. Habis ini ya. Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, di Antioquia ini yang ada Paulus di situ, dan Saulus di sana juga bergelar nabi. Berarti nabi palsu yang datang setelah Yesus, kau katakan nabi terakhir, masih muncul nabi-nabi palsu. Paulus, nabi palsu. Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, itu semua adalah nabi-nabi palsu. Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Camkan itu baik-baik. Nah, sekarang kau menuduh umat Islam ini menyembah kepada Kristus, menyembah kepada batu. Saudara, Kolose 2 nomor 9, Tuhannya Kristen itu adalah batu zakar. Kolose 2 nomor 9, Tuhannya Kristen adalah batu zakarnya Yesus. Paham itu? Ya, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, itu jelas terang sekali dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti Yesus itu selain batu sakar, dia juga adalah batu pondasi. Jadi yang menyembah Yesus sama dengan menyembah batu pondasi dan menyembah batu sakar. Tetapi bukan itu poinnya. Bukan itu tema kita. Tema kita adalah, berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Batu Hajar Aswad tidak memakai nama Kristus. Yang memakai nama Kristus itu adalah iblis yang datang menyesatkan banyak orang. Dan pengikut iblis itu bergelar pengikut Kristus, sebab iblisnya mengaku Kristus. Pengikut-pengikutnya disebut
Krismon. Itu yang kau harus tahu. Pertanyaan saya ulang lagi. Pertanyaan, dengarkan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan. Ya. Berhasilkah nubuat Yesus yang mengatakan akan datang iblis memakai gelar Kristus, di mana iblis yang bergelar Kristus ini akan menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, apa nama gelar orang banyak yang mengikuti Kristus tersebut? Jawab. Ingat, kalau kau tidak kuat kau turun. Jangan tetap di sini. Tidak ada ayatnya yang berkata demikian. Mana ayatnya coba? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kau tanya lagi sebentar, ku lempar jidatmu asbak rokok. Ku sodok mengetahui itu nanti. Baru tahu. Udah, kau ngomong. Matius Silakan. berapa? Tanya lagi. Ya Matius berapa? Karena kau Dasar bahlul pemakan babi, otak nggak berfungsi. Sudah kusampaikan samamu. Dasar bahlul. Inilah kalau anak yang keluar, manusia yang keluar dari hasil sperma babi kayak gini. Sperma babi, bapak ibunya makan babi, saripatinya jadi sperma. Lahir anaknya, otak babi, gak berfungsi. Mulut kurang ajar, bilang umat Islam nyembah batu sementara Yesus batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Kristen menyembah batu sakar sebab batu sakar adalah Tuhannya, berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kalian mau apa? Itu dalil. Dasar penyembah batu sakar. Udah salah, keliru, bahlul, dongok, hidup lagi. Naikkan pendetamu ke sini, jangan cuma makan perpuluhan di gereja aja kerjanya. Suruh ke sini biar ku ajarin Bible. Biar ku tata otak mereka biar waras. Jangan gila permanen. Jemaat jadi gila juga dibuat. Udah ditanya dalilnya masih nanya. Matius berapa? Otak kau itu memang tak rusak. Dibilang Yesus tak ada lagi nabi setelah Yesus. Pret. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Tuh banyak nabi. Aneh-aneh aja. 1 Korintus 12 nomor 28. Di tengah-tengah agama Kristen jemaat Antioquia banyak ada beberapa nabi. Uclu 2 Petrus 2. Di tengah-tengahmu banyak juga pengajar-pengajar yang juga adalah nabi-nabi. Nabi itu yang menerima firman. Kalau kau tidak mengakui Paulus nabi, lalu dari mana firmannya? Kalau kau tidak akui Lukas nabi, lalu dia dapat firman dari mana? Markus kau tidak akui nabi, lalu dari mana ajarannya? Dari perpustakaan. Muhammad. Dasar kucluk, manusia berasal dari sperma babi, otak nggak berfungsi. Mau dibaik-baikin kayak gitu gaya kalian diskusi ya. Silakan Pak Haji. Yang kami. Waduh, ini nggak bisa diskusi. Kalau mau diskusi yang bagus, pakai data. Ya begini loh Bang Arif, itu ingin sedikit menanggapi tentang itu. Intinya itu di kekristenan itu kan kita zaman sekarang itu kan kurang menerima apa yang sudah jadi, karena pada dasarnya itu ajaran di Kristen itu sudah final dari mulai bapak-bapak gereja mensepakati apa yang telah disepakati tentang juru selamat Yesus itu. Final tapi setiap saat direvisi. Si Jolam demo Kalau kita menyalahkan kita yang zaman sekarang itu tidak bisa, karena generasi-generasi itu kurang kita yang meneruskan. Bukan agamamu yang disalahkan. Yang disalahkan itu oknumnya, kalian yang bahlul tidak mau menerima apa yang ada dalam Bible. Loh, dalam Bible itu sudah Nah, Biblemu mengatakan Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bukan masalah ini, semua menyangkut tentang kepinalan Bible itu sendiri. Tidak bisa diulangi dari awal-awal lagi, karena barang sudah jadi, disahkan oleh pemerintah dan negara dan dunia. Jadi kita itu kurang meneruskan mengenai ajaran itu untuk dilakukan. Begitu loh. pakai data lah Jo. Mau agama mau konsep dari manusia Jo. Aduh, singkin lah Jo. Iya kan masih konsep kan wis dadi. Barang wis dadi masa arepe di mentah nih mana kan ya gak mungkin.
Ya berarti ajaranmu itu agama pagan, Jo, bukan agama semawi, Iya, Jo. masa agama pager. Barang wis dadi, wis disahne. Awake dhewe sing generasi zaman saiki kurang meneruskan, mengimani, menjalani. Nah iya, sama harus disalahne wong iki wis zaman takdir, wis memang garis. Udah pakai bahasa Indonesia, Jo, pakai bahasa Indonesia, Jo. Nah, selali aku wis lek kadung ngomong Jawa ne selali bahasa Indonesiane wisan. Ngentarae wong Jawa. Ya udah, stop, di mute gantian. Nah, silakan udah. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan itu sudah final, emang udah final. Kalian adalah korban penyesatan dari Kristus, itu udah final. Cara satu-satunya sekarang untuk keluar dari lingkaran Kristus yang menyesatkan itu adalah bertobat. Bertobat. Keluar dari sana. Jangan tinggal di dalam. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya akan ada penyesalan nanti. Masa? Jadi itu yang perlu Anda pahami. Ketika Anda ditanya, berhasil tidak iblis memakai nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apa jawaban dari kalian? Berhasil atau tidak berhasil? Ini aja dulu. Ini kita menggunakan pendekatan dalil. Yesus mengatakan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini adalah ra dalam bahasa Ibrani, iblis. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia dengan menggunakan gelar Kristus? Kalau berhasil, berarti ada pengikut Kristus yang adalah orang-orang yang telah disesatkan Kristus. Banyak katanya. Anda percaya Yesus kan? Percaya. Berarti ucapan Yesus akan tergenapi kan? Akan terjadi kan? Terjadi. Nah, tunjukkan pengikut-pengikut Kristus palsu ini mana? Dan apa nama gelar komunitas mereka? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya tampil dengan menggunakan gelar Kristus. Maka pengikutnya disebut pengikut Kristus. Tolong tunjukkan, kalau Yesusnya benar menubuatkan ini dan berhasil terjadi, tunjukkan mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus tadi. Silakan. Kami tidak merasa disesatkan oleh Kristus. Karena Yesus sudah di sorga, nyata. Mana tetapi kalian orang menjamin banyak sorga, Suma, berhasil tetapi tidak, Allahmu nggak di sorga. Itulah berhasil penyesatan. tidak, Jadi siapakah penyesat berhasil yang sesungguhnya? tidak, kemudian berhasil tidak Kristus Jadi siapakah penyesat sekarang yang menjamin sorga menyesatkan tapi tidak berada di banyak sorga? orang. Surga itu alam seperti Pantas, bumi. Kalau Tuhan ada di surga, Bangsa, berarti dia ya. berarti surga lebih besar Nggak di dari sorga, dirinya. tetapi Yesus menjamin sorga karena dia sudah berada di sorga. Artinya dia benar-benar berkuasa. Karena sorga bukan berarti tempat yang buat orang-orang yang tidak layak di Tidak sorga. ada Hanya dalilnya yang layak Yesus di surga. Jadi siapakah Dalilnya penyesat itu? Yesus hanya di langit. Cuman itu karena adalah kalian pengikut siapa yang kau Kristus, sembah itu. maka kalian saling menyesatkan satu sama yang lain. Ya, jadi Makanya jawab, Cuma. Siapa lembaga sebenarnya penyesat Bibelmu, itu? lembaga Yaitu Bibelmu Allahmu. itu Masakan dia mengganti kata langit menjadi surga supaya bisa kalau menyesatkan Quranmu banyak yang orang. benar, Allahmu yang benar, kenapa Yesus yang berkuasa di surga? Jawab Yesus tidak pernah mengatakan dirinya berkuasa di surga. Yang berkata di situ itu Tidak bukan ada surga. seorang pun yang naik ke Di surga selain situ daripada dia yang turun dari surga. dia Allahmu bisa menjawab mengatakan demikian. dia mengatakan bahwa akulah Allahmu pernah penguasa mengatakan di cakrawala atau di awan-awan. Sedangkan Kalau di dalam Allahmu hanya kitabmu di apa? dikatakan Singgasana. penguasa Coba gantian, langit gantian. itu, penguasa langit, penguasa awan-awan itu adalah iblis. Yesus tidak pernah berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus tidak pernah Jadi berkata semua seperti itu. Yang berkata seperti itu adalah makhluk yang keluar dari tanah. Dengar saudara-saudara di Makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu adalah
penguasa dunia menurut Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Kalau Yesus? tidak menganggap- Iblis. Berarti yang kau sanjung bahwa Yesus itu adalah penguasa di surga itu sebenarnya iblis, bukan Yesus. Yesusnya Iblis. tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kan begitu. Jadi kalau kalau sudah Anda Islam, tidak bisa silakan, iblis berada di berdiskusi surga. ilmiah, Inilah hanya bisa kejang-kejang saja, penyesat akhir zaman. lebih baik Masa Anda ke gereja, Bisa colok diskusi pantat nggak? pendeta, Iya. habis Oh, itu wajar kan jilat semua tangan nggak Anda, teratur sih. habis begitu. Itu fakta. Jangan lupa colok pantat pendeta kalau sudah di gereja ya, karena pendetanya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya ulang lagi. Yesus menasehati Bani Israel, bukan Kristen ya, karena Kristen ini kan bukan Bani Israel. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Yesus ditanya, disesatkan oleh siapa wahai guru? Disesatkan oleh penyesat, itulah iblis. Iblisnya ketika datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Artinya ada setan memakai nama Yesus Kristus pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang pergi ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus dan mengatasnamakan pengikut Kristus yang telah menyesatkan banyak manusia? Islam atau Kristen? Silakan. Dosen teologi suruh ke Ajaran sini. Kristus itu tidak ada yang namanya Kristen, Bang. Kristus itu di dalam kekristenan itu kan ada persetujuan dari kumpulan bapak-bapak gereja diambil daripada nama Kristus. Tetapi dari ajaran Bible sendiri bukan harus Kristen itu yang harus diucapkan, tetapi yang harus dipahami adalah harus bisa melakukan semua kehendak-kehendak Bapa dan menjauhi yang namanya itu kehendak bebas kita manusia. Sebenarnya cuma simpel. Tolong Jadi kalau tunjukkan, mengenai- begini Saudara Sutejo, tolong tunjukkan kehendak Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Tunjukkan itu. Tuhannya Kalau bangsa Yahudi itu berkehendak kan di bangsa apa Yahudi kepada itu- orang Kristen di luar Yahudi? Silakan. Kalau orang Yahudi sendiri itu mengakui Tuhannya yang dulu itu yang namanya agama Yahudi. Oh, iya itu adalah yang dipakai sekarang itu kitabnya Taurat itu. Nah, yang tolong tunjukkan kehendak Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen. Di mana Tuhannya Yahudi berfirman kepada orang Kristen, yaitu orang-orang Roma. Orang-orang Roma ya, karena kalian kan pengikut dari sana. Tolong tunjukkan. Kalau untuk ditunjukkan, Bang, karena kekristenan itu Tuhannya orang Kristen itu dia merujuk kepada penyempurnaan kitab-kitab Yahudi yang tentunya di Perjanjian Lama yaitu Taurat dan Zabur itu kan tetap dipakai dalam kekristenan, tapi yang dipelajari dan diimani itu semua yang ada di Perjanjian Baru. Bukan berarti tidak sama. Berarti tidak ada kehendak Tuhannya Yahudi kepada Kristen, tapi yang ada adalah kehendak Paulus. Iya, karena Berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Yahudi. Berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Kan tadi Anda mengatakan kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang mana? Bapa itu ada dua, Bapa Elohim dan Bapa Iblis. Kamu mengikuti kehendak yang mana? Ingat, Anda pengikut Kristus. Sementara gelar Tuhannya Yahudi tidak ada gelarnya Kristus. Tuhannya Yahudi itu nggak ada. Pengikut itu, Bang, dari perbuatan. Kalau Iya, perbuatan. Sekarang begini, saudara. Otomatis sekarang begini. perbuatannya juga sama dengan iblis. Nah, sekarang perbuatan kalian membantah perintah-perintah Tuhan itu perbuatan siapa? Kalian Bukan memfitnah perintah, Adam. Bang. Kalian memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu perintah siapa? Kamu mencontoh siapa? Kamu memfitnah Adam dengan Adam
dikutuk dan dosa-dosanya diteruskan ke anak cucunya, itu amanat siapa? Perintah siapa? Kalian mengikuti Paulus untuk membatalkan seluruh hukum Tuhan dan mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Kalian ikut siapa? Hanya iblis yang mengutuk kemudian utusan Tuhan. Hanya iblis yang kemudian mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja, kotoran, sampah. Itu hanya iblis. Sekarang kalian ikuti siapa? Sampai kalian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia, akan tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Tuhan, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalian ini, dari mana kalian ini? Poinnya itu sekarang begini, mengenai sesembahan itu iblis atau Tuhan yang nyata itu kan bisa dilihat dari perbuatan nyata setiap hari di dalam kehidupan kita hari-hari, ketemu dengan masyarakat, berkeluarga, bertetangga, itu sudah menunjukkan bahwa toleransi yang ada di... Kok toleransi, tolak ukurannya? Nabi Musa diperintahkan membunuh. Dengar, Nabi Musa diperintahkan membunuh waria. Nabi Musa diperintahkan membunuh paranormal. Nabi Musa diperintahkan membunuh ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, siapapun, kerabat, sahabat, apabila mengajarkan pindah ke agama lain. Nabi Musa mengajarkan merampas harta orang lain. Nabi Musa diajarkan mengepung perkampungan orang lain, mengajak berdamai orang yang ada di sana. Kalau dia mau berdamai, lalu dijadikan sebagai budak untuk kerja rodi. Nabi Musa diperintahkan untuk bunuhlah. Apakah itu yang Anda dasarkan kemudian bahwa itu ajaran Tuhan atau bukan ajaran Tuhan? Itu kan zaman Itu kan zaman kuno, itu kan zaman dulu. Kan tidak ada kok yang sekarang pula? Sekarang kalau Anda menilai perbuatan-perbuatan seperti itu sebagai gambaran, bahwa itu ajaran Tuhan atau ajaran bukan Tuhan, bagaimana dengan orang-orang ateis yang berlaku baik? Bagaimana dengan orang Buddha, dengan orang Hindu yang berlaku baik dalam hidup? Berarti Tuhannya betul. Berarti Anda mengakui Krishna, Anda mengakui Siddhartha Gautama, Anda mengakui Buddha sebagai Tuhan karena pengikutnya. Selama bukti nyata perbuatan menunjukkan yang baik itu pasti dari Tuhan, Bang. Oh ya sudah. Berarti kamu percaya kalau Krishna itu Tuhan? Loh, Kristen itu ya Kristus. Krishna, Brahma. Kau akui Brahma baik. Berarti dia Tuhan. Baik. Yang menjadikan Tuhan itu kan individu. Rusak otakmu, rusak. Kau sendiri yang mengatakan semua yang datang dari yang Tuhan itu baik. Semua yang baik itu dari Tuhan. Berarti kau akui Buddha itu Tuhan. Loh, saya tidak mengakui Buddhanya, Bang, tapi perbuatannya tadi menunjukkan gambaran baik itu adalah sifat-sifat yang dari alam semesta ini yang adalah Tuhan itu sendiri penguasanya. Berarti Buddha Tuhan, berarti Buddha ini Tuhan. Loh, jangan abang paksakan. Loh, saya harus ngomong. Apa sih orang ini? Sama seperti Anda. Ketika Anda berbuat baik katanya, Sopyan tidak kemudian menipu, kemudian mereka melakukan ajaran-ajaran kasih. Berarti saya tidak mau melihat bahwa Tuhanmu itu benar, tetapi karena unsur kemanusiaan, kau sebagai manusia wajar baik karena kau manusia bukan binatang. Tetapi ternyata kau sendiri mengatakan menolak ketuhanannya Buddha hanya karena kau lihat perbuatan pengikutnya itu baik, kau katakan itu dari Tuhan, tapi kau tolak Buddha sebagai Tuhan. Ya samalah Kristen di Indonesia setelah mereka puas membunuh, puas menjajah, puas merampas, puas menjadikan wanita menjadi janda, puas menjadikan anak-anak menjadi yatim piatu, kemudian setelah Indonesia merdeka tampil seperti orang-orang baik, orang punya kasih, padahal mereka adalah lahir dari darah pejuang. Sekarang kau tampil kasih, Kristen itu kasih. Sama dong, berarti saya juga mengatakan bahwa agama Kristen itu ajarannya, maksudnya penganutnya melakukan kebaikan karena dia manusia, tetapi Tuhannya bukan Tuhan yang benar.
Sama berlaku terhadap Buddha. Yang kau katakan tadi, bukan berarti saya menyembah Buddha, tetapi kan pengakuan Anda sendiri yang mengatakan itu. Inilah yang saya katakan kepada saudara, jangankan Kristen, dengar, jangankan Kristen, anjing pun baik. Jangankan kemudian Kristen, babi pun baik. Berarti bukan dari unsur dilihat dia baik, bermanis-manis. Kristen, kau mau tahu? Kristen di Indonesia itu baik-baik, mau tahu? Karena cari simpatik, supaya dianggap agama benar, supaya misinya berjalan dengan lancar. Apa itu? Menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen. Kalian itu berpalsu-palsu baik di depan kami itu, kamu pikir kami nggak tahu? Kamu pikir kami nggak tahu misi kalian? Kamu pikir kita nggak tahu misi kalian itu apa? Kamu tampil itu perintah. Aku mengutus kau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kamu tahu? Kristen itu seperti itu polanya. Kau baca 1 Filipi 1 nomor 18. Kamu diminta untuk berpura-pura. Kamu diminta untuk mengelabui. Kamu diajarkan untuk kemudian berpalsu ria. Itu dalil. Jadi kalau di Indonesia ini ada Kristen yang kelihatannya baik, jangan tertipu. Itu trik seperti iblis datang kepada Adam. Iblis datang baik kepada Adam. Iblis datang menyerupai sesuatu yang baik, membisikkan kebaikan kepada Adam, memperlihatkan kebaikan kepada Adam, tapi tujuannya adalah pembinasa keji. Dan itu Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Yesusnya yang menubuatkan, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan di depanmu. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mereka adalah penipu-penipu ulung. Mereka adalah pembinasa keji. Jadi kau bermanis-manis di Indonesia ini, mau tahu tujuannya apa? Mau tahu? Kalian ingin menjerat anak bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kuburan pada hari ketiga. Paham kau? Kristen itu berasal dari agama pembunuhan. Kristen berdiri di atas pondasi kekejaman, kezaliman, kefasikan, kehancuran. Kristen satu-satunya agama di bumi ini yang melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya. Agama tersadis yang pernah ada di sepanjang sejarah keturunan Adam adalah agama Kristen. Kenapa? Agama Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Itulah agama kopla, agama hewan. Silakan Anda tanggapi. Itu kan asumsi liar kamu. Kamu itu seenaknya menafsirkan isi Alkitab. Padahal Silakan. penafsirannya agak melenceng. Silakan. Anda ini Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Menurut kamu sebagai seorang Kristen, boleh tidak membunuh Yesus? Nah itu aja dulu kau tanggapi. Boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri? Silakan. Buka mic-nya. Punya misi dari Bapak. Silakan. Kalaupun dia boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri? Silakan. Apakah menurut pemahaman Anda membaca bahwa Allah sendiri yang membunuh Yesus? Pertanyaan saya bukan begitu, wahai penyesat. Yang saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus? Dia kan dibunuh tanpa salah. Saya tidak tanya itu, wahai keturunan penyesat. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, wahai ular beludak. Dia mati, Ular beludak, pertanyaan saya bukan itu, wahai ular beludak, wahai agama ilusi, agama palsu, kasih palsu. Pertanyaan saya bukan itu. Ya, karena dosa Pertanyaan manusia. saya bukan itu, wahai keturunan ular beludak penyesat. Kembali. Pertanyaan saya, apakah Elohim dan juga Yesus
membolehkan pembunuhan terhadap Yesus. Silakan wahai ular beludak, kau jawab. Ya, Yesaya 53 ayat 10, Tuhan membiarkan dia terbunuh. Astagfirullahaladzim. Udah kau turun, kau pergi jilat pantatnya pendetamu sana, jangan kau kesini. Elohim kau bawa Yesaya 53. Apa hubungannya dengan kalian, konsep kalian? Kenapa Kristen membawa Yesaya 53? Karena Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Berarti iblis dan Yesus sama-sama menginginkan Yesus mati. Paham? Makanya saya katakan kalian itu adalah keturunan iblis. Kenapa orang Kristen mengambil Yesaya 53? Karena tak ada alasan lain. Tidak ada senjata lain untuk membunuh Yesus. Kristen tidak punya senjata. Tetapi Kristen pingin kali Yesus mati. Sama seperti iblis. Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Persis. Bedanya, Kristen tidak memiliki data. Sehingga mereka Kristen harus menjilat-jilat kitabnya Yahudi sebagai senjata untuk melegalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu fakta, itu real. Mana dalilnya? Kamu baca Galatia 2 nomor 21. Sia-sia kematian Kristus kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen, tak ada. Tetapi kemudian Paulus mengdompleng hukum Taurat untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus. Saya ulang lagi dalilnya. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia dewa. Tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kristen menghadapi dua fenomena yang berat. Yang pertama, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, emang apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada nggak hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada nggak hubungannya dengan Kristen kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada kebenaran di dalam hukum Taurat atau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen. Paham sampai situ? Yang ada manfaatnya untuk Kristen adalah ketika dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia lalu mati di pantai di atas pohon, barulah itu bermanfaat untuk Kristen laknatullah alaih. Jadi tidak ada hubungan Kristen dengan Taurat, itu nggak ada. Taurat itu betul atau Taurat tidak betul, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu lahir dari propaganda iblis membunuh utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini Kristen masih membawa-bawa Torah, itu hanya kamuflase saja. Itu hanya kulit untuk menutupi kemudian bulu mereka yang asli, yaitu serigala. Tak ada hubungannya. Torah mengatakan jangan kau makan babi. Torah pelihara sabat. Torah jangan ada ilah lain di hadapanku. Berguna nggak untuk Kristen itu? Nggak ada. Nggak ada gunanya untuk Kristen hal-hal seperti itu. Yang ada gunanya untuk Kristen adalah Kristus telah mati di atas salib untuk dosa-dosa kita. Baru bermanfaat untuk Kristen. Kristus telah mati untuk menghalalkan semua makanan yang diharamkan. Itu baru Kristen. Kristus telah mati untuk melepaskan kita dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Nah, itu baru Kristen punya merek. Kristus telah mati untuk menjadikan kita dari hamba menjadi anak-anak Kristus. Itu baru bermanfaat untuk Kristen, laknatullah alaih. Tapi kalau untuk yang lain,
Torah, nggak ada hubungannya. Pelihara hari Sabat bermanfaat nggak untuk Kristen? Nggak ada. Sunatlah dirimu, sunat nonotmu berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada gunanya. Jangan ada ilah lain. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada itu. Jangan kau makan babi karena itu haram bagi. Berguna nggak? Enggak. Bunuhlah orang yang tidak memelihara hari Sabtu, hari Sabat. Berguna nggak untuk Kristen? Enggak. Tapi semua itu dirangkul, diambil untuk sebagai kulit penutup kulit asli, yaitu kulit serigala yang adalah kulit asli dari Kristen. Bantah saya pakai dalil. Tadi saya mencoba untuk merangsang otak kalian untuk berfungsi. Ketika Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, bukan Bani Kampret, tapi Bani Israel. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Bani Kampret yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Bani Kampret ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana Bani Kampret yang bukan Bani Israel yang memakai nama Yesus kemana-mana lalu tampil sok cantik? Kami ajaran kasih loh. Kami berasal dari pedagang-pedagang Romawi, pedagang-pedagang dari Belanda yang masuk ke Indonesia ini berdagang dengan damai, melahirkan agama kami. Prat! Dasar iblis penipu laknat. Kalian itu lahir dari agama pembunuhan, dari tragedi pembunuhan. Agama Kristen berasal dari tragedi pembunuhan kepada orang benar, kepada orang soleh, kepada orang yang dikasihi Tuhan. Dengan mengatasnamakan nubuat telah dikenapi, Kristus memang harus mati untuk dosa kita. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa-dosa dunia. Pret! Dasar laknat. Orang Yahudi diajarkan mereka menebus dosa mereka dengan binatang, kucluk, bukan dengan Tuhan. Pret. Kalian mau tampil di Indonesia, ajaran kasih, kuludai juga muka kalian nanti satu-satu. Kalian punya misi mengkristenkan Nusantara dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie. Pret, prot, pret. Kalian mau menutupi sejarah yang tertulis dengan tinta darah? Hah? Dengan mengatakan kalian agama kasih. Prat. Tunggu umat Islam sedunia mati semua, baru kalian bisa nipu orang banyak. Kalau masih ada kami umat Islam, kalian tidak akan bebas kemudian melakukan aksi-aksi itu, kecuali dengan cara kalian melakukan propaganda, adu domba, membuat ketakutan, membuat kemudian teror di mana-mana, kemudian membuat keadaan menjadi kacau balau, membuat anak-anak Islam kemudian menderita, membuat anak-anak Islam kemudian tertekan, baru kalian bisa mayoritas. Selama Indonesia masih baik-baik saja, selama itu juga ajaran pengikut kepada Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga tidak akan bergerak leluasa di Nusantara ini. Camkan itu. Siapa yang mengatakan? Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Camkan itu baik-baik. Silakan, siapa yang mau masuk ini? Darel, dibuka mic-nya. Darel, Manjur, Manjur. Oh, macet semua ini. Ada umat Kristen. Kayak aku tak ngomong loh, no. Ngomong rana saya ngomong, guys kesel lagi. Bos Juma, guys kesel deh ngomong nggak mau kentenan nih. Mayor diam, Mayor, mulutnya diam, Mayor, jangan nyerocos terus. Silakan diam. Sampean, ongedan sampean. Oh ya wong kayak mau lah ngomong kayak ngamuk loh kayak mau. Gumun lah orang dia kesel. Celewat dus. Aja ngomong bang. Mayor, biar Sutejo dulu yang ngomong. Mayor diam dulu, mute, Mayor. Ngomong terus Mayor. Kita kan sudah tua, harus ngomongnya sabar, pakai santun. Walaupun yang lain itu dikatakan ya ndak sesuai lah, ndak cocok lah, tapi setidaknya itu ya untuk menjaga diri kita sendiri agar
tetap Dinda, fokus, saya sabar. izin kurang lebih 1 menit. Ada tamu dulu sebentar, silakan. Pas sih gentenan nih lek ngomong. Pada dasarnya itu semua manusia itu tidak ingin. Sabar, Sutejo, sabar dulu. Sutejo, sabar, ini si Mayor ngomong terus. Mayor, diam, Mayor, di mute. Sabar, Sutejo, sabar dulu. Sutejo, sabar. Karena saya ngomong ini loh, ngomong sabar piye toh? Gentenan toh? Iya, si Mayor tuh nyerocos terus itu, jadi double. Silakan Pak Sutejo. Nanti dengan Ustaz Tata. Nah, si Mayor ngomong lagi. Dia Mayor. Sutejo mau ngomong ini. Tangkeme Mayor gitu. Oh ya, lanjut Pak Sutejo. Nah, pada dasarnya itu kita manusia khususnya di Indonesia ini masyarakat umum itu tetap ingin yang namanya belajar kebenaran dan didasari oleh suatu keyakinan. Tapi bukan berarti itu kebenaran kita mengusut asal usulnya itu dari agama mana itu tidak. Yang penting itu selagi di pemerintahan Indonesia agama apapun itu sudah disahkan, dibenarkan oleh undang-undang, berarti itu sudah mengarah ke dalam suatu kebenaran. Nah, mengenai finalnya nanti masa depannya dia itu masuk surga atau neraka, itu biarlah yang menjawab itu yang berkenan atau yang mempunyai itu sendiri. Jadi Oke, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ngomong apa tojo nggak ada sini, Bu. Ustaz Tata, monitor. Kan berarti kita Lanjut itu Ustaz Tata. Wes Jo. Jo, temen Jo nggak ada sini. Ustaz Tata silakan ditanggapi. Bang Gurunda ada anu ta. duit loh, kaya wis kongkon leren nih loh. Lek aku Tunggu Jo, menang Jo, jangkrik penuh Jo. Oke. Jadi kebenaran itu tidak boleh hanya imani saja, tapi harus memakai. Kita kan beragama, Tejo Kristen, saya Islam. Maka kenalkan Tuhan itu menurut yang Tejo ikutin siapa? Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Nah ini kan ada kan. Kalau kami kan pakai melalui Nabi Muhammad. Kami kenal Tuhan dari beliau. Jadi bukan imani saja. Kalau kalian kan enggak. Kalau sudah kalah tidak punya dalil, udahlah di Indonesia disahkan semuanya yang penting baik. Nah itu orang putus asa itu. Tidak bisa membenarkan agamanya pakai data, imani saja. Makanya kita sudah menyampaikan Kristen ini melawan Kristen itu paling mudah debat itu. Karena mereka bertentangan dengan kitabnya sendiri. Itu nyata itu. Makanya kita pakai data. Kalau Tejo ini tidak bisa diajak dialog ini. Apa ya? Cuma ngomong curhat gitu. loh, karena data Bang, data itu kan barang yang sudah jadi. Kalau seandainya datanya di Bible, berarti Bible sendiri itu kan sudah membuat data dan sudah disepakati data itu sudah dibenarkan. Apa datanya di Bible? Oleh Datanya di Bible siapa tuh? Tentang Tuhan itu siapa di Bible? Loh, yang memakai Bible itu siapa? Kan yang menerimanya. Berarti kan data itu diterima oleh yang menerimanya. Otomatis yang tidak menerima. Kalau yang kamu terima, coba kenalkan siapa Tuhan itu yang kamu terima. Aduh Tejo ini, coba lainnya siapa saja di sini nih. Oke, Tejo menengai awamu kau naik mulai. Bang Daril. Yang Pak Tata. Selamat siang buat Mit. Bang Daril, silakan. Dulu itu Tuhan Yesus kok masih ditanya lagi. Itu loh sudah fakta dan data dari zaman. Tejo. Wes. Bang Daril dari tadi kasihan. Bang Daril bisa monitor. Bang Daril, buka mic-nya Bang Daril. Yo, pasti. Oke, Tejo balik meneh. Tejo ae hiburan Tata. Iki data udah usah di masalah nih datane kuwi dipercaya sing menggunakannya sendiri-sendiri.
Kalau data Kristen jelas yang menggunakan orang Kristen, data Islam yang menggunakan data Islam. Yang menjadi poin yang penting sekarang itu, agama itu bukan untuk mencari suatu kesalahan atau suatu pembenaran, tapi mencari kebenaran. Jangan kumur-kumur melulu, Jok. Apa? Hanya mau Aja di mute to yo lo ngomong santai kok yo di mute iki lho beh. Ora masih awake dhewe rebutan Tuhan lo tetep siji sing bener iki ora awake dhewe iki lho sing perlu Tuhan, duduk Tuhan perlu awake dhewe. Mas awake dhewe belo kaya ngopo? Iya toh? Awake dhewe sing perlu dibelo. Duduk Tuhan perlu dibelo lah, kabeh iki arepe mbelo Tuhan kok tak delok-delok iki. Padahal sing perlu ki awake dhewe. Ya. Apa yang mau ditanggapin kayak gini nih apanya gitu. Loh, ora kena ditanggapi iki padha kuweke. Kembali ke tema aja Pak Tejo, Pak Tata. Tadi apa tuh? Kembali ke tema aja. Subat, aku ora ngerti ki Islam menjawab subat iki artine subat lho ora ngerti aku apa iki. Subhat di apa Ya, tuduhan apa ya? kamu nanya aja nanti kalau Gurunda udah aktif kita dialog lagi. Itu kan tema tadi itu. Sekarang iya. dialog apa gimana? Apa mau bertanya? Saya cuma ngisi waktu nunggu Gurunda. Iya, aku Silakan Pak Tejo, bertanya aja, bertanya Pak Tejo. Aku tak tahu. Diam, Jo. Menang sih. Kalau mau bertanya tanya gitu loh. Ayo gimana? Tak isi waktu ayo. Mau dialog mau bertanya? Saya mau tanya tapi sumbernya jangan pakai sumber Bible atau sumber Al-Qur'an. Boleh? Pakai apa? Sumber Sumber apa? Sumber air. sumber umum. Aduh, Jo. Ayo, Bang Bro, Cak Bro, ayo Bro. Iya Pak Tata, nyambung yang tadi. Kan katakan kalau di Alkitab itu dikatakan begini Pak Tata. Ketika menolak iblis itu justru sejalan dengan ketika menolak salib itu justru sejalan dengan iblis. Ada di catatan Matius ketika Petrus berkata kepada Yesus, hal itu maksudnya penderitaan dan penyaliban tidak akan terjadi atasmu. Tapi jawab Yesus, enyahlah iblis. Jadi harapan Petrus yang mengharapkan penyaliban tidak terjadi justru direspon oleh Yesus dengan berkata, enyahlah iblis. Artinya menghalangi salib sama dengan kehendak iblis juga. Jadi yang menolak salib berdiri di pihak iblis menurut tulisan yang tadi. Itu kan menurut Kristen. Ya, menurut Kristen. Kalau menurut Yesus menolak salib itu berarti tidak berpihak ke iblis. Karena kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Makanya kalau saya percaya penyaliban Yesus, saya di pihak iblis. Karena kata Yesus, siapa bapakmu? Abraham bapak kami, kata mereka. Bukan, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Jadi umat Islam tidak mau berpihak kepada iblis. Makanya menolak penyaliban itu. Karena kata Yesus, iblislah bapakmu. Karena dialah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kami tidak percaya penyaliban karena tidak mau berpihak kepada iblis, tapi berpihak ke Yesus, gitu. Yang benar itu. Ayo. Kalau dari versinya Alkitab, iblis tidak ingin Yesus mati disalib. Iya, menurut Kristen. Tapi menurut iblis ingin Yesus mati. Makanya dia membisikkan ke Yudas. Inginnya mati saja, tapi bukan mati disalib. Ya, gini bro. Iblis ini kenapa pingin Yesus mati? Terserah mau mati dikutuk, mau mati disalib, mau mati apa. Yang penting dia mati. Kenapa?
Karena Yesus itu mengenalkan tauhid. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, mengenal engkau satu-satunya Allah. Kata iblis, wah nanti manusia Sriwil nanti percaya kepada Tuhannya Yesus seperti Musa. Nah, dibun-bun aja. Karena saya pinginnya Tuhan itu disekutukan. Akhirnya iblis ini berhasil untuk membumbun Yesus menurut Kristen. Akhirnya iblis berhasil. Buktinya Tuhan dijadikan 3 oleh Kristen. Berarti yang dimau iblis ini, Kristen ini yang dimau. Nah, Yesus mengajarkan Tuhan satu, iblis pingin manusia menyekutukan Tuhan. Akhirnya muncullah Kristen ini di pihak iblis ini. Itu yang sebenarnya itu ceritanya. Berarti yang tertulis berbeda tapi Pak. Apanya yang berbeda? Kalau nggak gini, kan Israel kan ajarannya kan Adonai Elohenu Adonai Ehad, ya kan? Yesus atau Isa kan juga mengajarkan Adonai Elohenu Adonai Ehad. Berarti kan harusnya sejalan, tidak ada penolakan. Isa kan mengajarkan hal yang sama. Nah, kalau orang ini mengikuti Yesus, mentuhankan Allah saja, nah iblis kan kepanasan. Lalu maunya iblis itu gimana? Pinginnya Tuhan itu seperti pagan supaya manusia tersesat. Apa pagan itu? Tuhan lebih dari satu. Maka muncullah Kristen. Nah itu yang dimau oleh iblis itu. Gitu. Yang dimau. Kan iya kan? Ayo. Yang dimau iblis? Gimana Pak? Sorry. Nah sekarang gini ya, di zaman Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad ini mengembalikan orang Quraisy supaya hanya menyembah Allah. Makanya ada kisah, Berarti pasti pernah mendengar. Berarti pernah mendengar nggak? Ada iblis ini masuk ke berhala. Berhala ini ngomong, ya pasti pernah mendengar. Wahai orang Quraisy, jangan percaya ke Muhammad. Padahal iblis yang ngomong. Ya. Karena iblis ini kepanasan, sekiranya manusia ini tidak mentuhankan Allah. Begitu juga di zamannya Yesus. Yesus selalu memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Iblis kepanasan juga. Akhirnya punya rencana bagaimana sekiranya Yesus ini mati supaya terhenti dakwahnya, yaitu tauhid. Ya setelah Yesus tidak ada, muncul benar kan? Ya, Tuhan disekutukan itu muncul setelah Yesus tidak ada. Bahwa Allah Yesus, Tuhan, Yesus Tuhan juga, Roh Kudus Tuhan. Inilah rencananya iblis itu, pinginnya seperti itu, supaya Tuhan disekutukan dengan lainnya. Nah ini Pak Tata, soal bicara disekutukan ya, kita coba analisa ya. Orang Kristen tidak mengaku menyekutukan Tuhan atau mengaku Allah itu politeis, tidak. Kekristenan itu dogmanya tetap monoteis, bukan politeis. Sekarang aku coba bertanya balik ke Pak Tata ya. Nah, kita coba buktikan. Yang sebenarnya Pak Tata ikuti dan taati itu Allah atau Nabi Muhammad? Oke. Ya Allah. Taat kepada Allah karena Allah tidak mau ngomong sendiri, maka dia mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan, kenalkan Muhammad bahwa tiada Tuhan selain aku Allah. Sama dulu kepada Musa, kenalkan Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Kenalkan wahai Musa bahwa akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi saat itu orang-orang kan taat kepada Musa. Taat kepada Musa apa yang disampaikan Musa? Bahwa Tuhan itu Allah yang Esa. Jadi dua-duanya harus ditaatin. Maka dalam Al-Quran itu atiullah wa atiur rasul, taatlah kepadaku dan taatlah kepada utusanku. Apa saja yang harus ditaatin? Yang disampaikan utusan apa? Di antaranya mengenalkan Tuhan, yaitu Allah. Nah kita harus taat. Ya, sama seperti Yesus, barang siapa yang tidak mau mendengarkan perkataanku, ya,
maka dia ya disebut orang tidak beriman. Wong perkataan dia bukan dari dirinya, sama seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Ya harus diimani, dipercaya, ditaatin. Sama seperti Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya harus taat kepada Yesus. Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Begini Pak Tata. Gimana? Kan Pak Tata bilang mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah, tetapi bukan menyekutukan. Terus namanya bukan. apa? Ya bukan. Menyekutukan begini. Ya namanya mengikuti ajaran para nabi yang mana ajarannya ini dari Tuhannya. Mereka hanya menyampaikan. Maka saya harus taat, maksudnya harus ikutin saya ucapan dia itu. Kalau menurut nabi tersebut Tuhan itu Allah, ya kita harus mentuhankan Allah saja. Apa yang disampaikan nabi itu saya taat, percaya gitu. Kalau menyekutukan itu gini, kayak orang Quraisy dulu di zamannya nabi itu. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulana Allah. Ketika dikatakan kepada orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Terus kenapa kalian menyembah berhala? Jawaban mereka, liyuqarribuna ilallahi dzulfa. Ya sama saja, pakai pelantara. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, pelantara ini. Karena kalau ke Allah kan saya tidak bisa dilihat Allah itu. Nah sama seperti Kristen. Kristen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Bapa katanya. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Ya sama saja. Nah itulah menyekutukan. Jadi orang Quraisy dengan orang Kristen itu sama. Menyembah Allah pakai pelantara. Ini Pak Tata. Kalau taat kepada makhluk nilainya sama dengan taat kepada Holik, itu bukannya memberi sifat ketuhanan secara fungsional ya. Taat kepada makhluk sama dengan taat kepada Holik. Itu bukannya kesetaraan ya Pak? Berarti menurut kamu ketika misalnya tidak ada kalimat gini dari Tuhan, taatlah kepadaku dan taatlah kepada utusanku. Berarti seakan-akan menurut kamu Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Lalu Yesus mengatakan firman tersebut isinya hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Saya tidak mau percaya ke kamu Yesus. Kalau saya percaya ke ucapan kamu, saya taat ke ucapanmu itu, berarti saya musyrik. Mau gitu? Ya enggak, memang tugas para nabi itu harus ditaatin omongannya. Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya, harus kita taatin dari Tuhannya. Dan perintah Tuhan harus ditaatin. Makanya dalam Yohanes 12:47, dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi maksudnya apa? Apapun yang aku omongin, kata Yesus, kalian harus percaya, harus taat, karena apa yang aku sampaikan ini perintah Tuhan. Jadi jangan gini, enggak Yesus, kalau saya taat kepada kamu berarti saya menyekutukan Tuhan, mau gitu? Enggak Pak Tata. Ya, memang. Aku lagi bertanya tentang Nabi dan Allah, tentang Nabi Muhammad dan Allah. Kan Pak Tata bilang bahwa memang betul di dalam keislaman itu kan secara teologisnya itu tauhid. Kalau Kristen kan trinitas. Nah, tauhid ini tetapi secara praktek sepertinya sedikit berbeda, di mana menyetarakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Contoh seperti yang tadi saya sebutkan, yang tadi Pak Tata bilang itu mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Contohnya ayat itu, artinya secara praktek tunduk kepada makhluk sama dengan tunduk kepada Holik. Ini kan secara tidak langsung menyetarakan, kan begitu. Jadi sebenarnya tauhid gini, oke, pertanyaannya gini, tauhid murni itu langsung kepada Allah atau harus lewat manusia sebagai perantara?
tauhid murni itu yang langsung Oke, caranya taat kepada Allah bagaimana caranya? Wong Allah tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18 tidak mau berkata-kata lagi. Tawarik tuh, Pak. Ya. Nah, yang saya tanya, caranya saya taat kepada Allah. Apa ucapannya Allah? Yang mana? Ayo, misalnya saya hanya taat kepada Allah saja. Terus, apa yang saya taatin? Wong Allah udah pernah ngomong ke saya. Ayo. Bukan gitu Pak, maksud saya, pertanyaan saya, apakah itu bukan sebuah bentuk penyetaraan? Tidak. Menyetarkan Allah dengan Nabi gitu. Oh ya tidak, kan udah perintah Allah. Taatlah kepadaku, maksudnya apa? Firman-firmanku yang aku berikan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Disuruh ditaatin. Misalnya gini, Yesus, kamu saya utus ya, ya Tuhan. Kepada siapa? Seriwil, Matius 15:24. Apa tugas saya Tuhan? Ya, kamu menyampaikan pesan-pesan dari saya kepada umatmu. Ya, Yohanes 17:8. Maka kita ini diperintah, umatnya diperintah taat kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang mana yang disampaikan oleh Yesus ini dari Tuhannya. Maka tugasnya umatnya itu mentaatin. Kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah, ya percaya. Gitu loh maksudnya. Berarti tidak disebut menyekutukannya. Oh tidaklah, justru perintah Tuhan malah disuruh taatin. Nah, gini. Kalau Kristen ini kan tidak taat ke Yesus. Maksudnya gini, Tuhan itu satu, enggak Trinitas. Nah, itu namanya tidak taat itu. Ya, yang saya bingung itu gini, kalau benar tidak menyekutukan Allah, kenapa ketaatan, terus syafaat, syahadat harus selalu disandingkan dengan Rasul? Kalau tidak menyekutukan loh. Oke, karena gini, kenapa syahadat ini harus dua-duanya? Karena kalau cuma satu, ya tidak didengar utusan itu. Contohnya gini, Yesus, Nabi Muhammad kamu saya utus. Apa tugas saya? Kenalkan tiada Tuhan selain Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Kalau kamu udah ngaku utusanku, gimana mereka mau percaya? Oh ya Tuhan. Akhirnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya. Sama seperti Yesus. Yesus kamu saya utus. Apa tugas saya Tuhan? Kenalkan tiada Tuhan selain aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku Sus. Oke. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama. Karena kalau cuma gini, hei Seriwil, Tuhan itu Allah satu-satunya. Siapa lu? Kan digituin. Nah kalau gini, tiada Tuhan selain Allah dan aku utusannya. Orang-orang kan pasti mikir, oh iya, dia kan utusan Tuhan. Berarti apa yang disampaikan perintah Tuhan. Saya harus percaya. Tapi kalau cuma satu, woi Seriwil, Tuhan itu Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Sus, lu siapa? Nah, kan gitu akhirnya. Makanya dua-duanya harus disampaikan. Tuhan itu Allah, saya utusannya. Oh, berarti kalau utusan saya ini tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Apa isinya firman? Ya itu tadi, tentang tauhid. Jadi tidak ada para nabi itu cuma menyampaikan Tuhan Allah, tidak ada. Ya pasti dirinya harus mengenalkan juga bahwa dirinya ini utusannya Tuhan. Apa utusan itu? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Itu. Oke, nih aku sedikit lebih masuk lagi ya, Tata. Kalau Nabi Muhammad hanya utusan biasa, kenapa iman itu dianggap batal atau tidak sah tanpa Nabi Muhammad? Kalau tauhid murni hanya kepada Allah saja, harusnya kan cukup. Kenapa batal? Kenapa batal? Karena perintah Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Tuhan dan utusannya itu harus diakui. Jadi tidak boleh gini, iya Yesus, saya tahu Tuhan itu Allah, tapi maaf ya, saya tidak mau percaya ke kamu. Nah, berarti kan melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, dengarkanlah anakku. Kan gitu. Atau kata Nabi, kata Allah, dan kamu harus taat kepada utusanku. Jadi perintah Tuhan. Jadi kalau orang cuma mengaku Tuhan itu Allah,
Tapi menolak Nabi Muhammad itu sama dengan menolak perintah Tuhan. Sama seperti orang yang mentuhankan Allah di zamannya Yesus, tapi menolak Yesusnya, tetap sama saja melanggar perintah Tuhan. Masa yang menyampaikan firman Tuhan tidak diakui? Gitu ya. Makanya disebut kafir juga. Nah, orang Seriwil itu, Bro Admin, mereka ini, Yesus mengatakan, dengarlah Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kan sama dengan Musa kan, Ulangan 6 ayat 4. Tapi mereka menolak Yesus. Iya Yesus, saya tahu Tuhan itu Allah, tapi saya tidak mau menerima kamu. Menurut kamu benar nggak mereka ini? Ayo jawab. Hah? Ayo jawab. Ya harus, yang penting taat kepada Allah. Berarti walaupun menolak Yesus, selamat Seriwil itu. Hah? Seriwil, ya aku nggak bahas ke sana, Pak. Enggak gini loh. Kata kamu gini, kenapa Nabi Muhammad dengan Allah itu harus diimani? Harus Makanya jawabannya, iya, kalau kita mentuhankan Allah menolak Nabi Muhammad, ya tidak selamat. Sama seperti Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, dirinya utusan, ditolak oleh Seriwil. Selamat nggak Seriwil itu? Ayo. Nah, macam. Kalau Seriwil kan sudah berbeda, Pak Tata. Nah, pertanyaannya, selamat nggak mereka ini? Kan mereka tahu Tuhan itu Allah menurut Musa. Oleh Yesus diperkuatkan lagi di dalam Matius 22:9. Tuhan itu yaitu Allah yang Esa. Cuma kata Seriwil, iya tahu saya Tuhan itu Esa, Yesus. Tapi saya tidak mau menerima kamu, tidak usah ngaku utusan kamu. Pertanyaannya, selamat nggak mereka? Ya tetap selamat kan. Musa kan juga pernah ditolak. Oh, berarti ya sudah. Berarti tidak butuh Yesus kan? Bukan. Ada gunanya Yesus kan? Enggak, maksudnya dalam kacamata kita. Dalam kacamata Alkitab semua nabi. Berarti menurut Bud Admin, Yesus tidak berguna. Enggak. Mau dia ada di dunia atau tidak, tetap selamat mereka gitu. Enggak gitu. Jadi mana? Ya kembali ke yang tadi aja, kembali ke yang tadi. Lanjut, Bang Daman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bang Daman. Iya Bro Admin, lanjut dulu. Bentar lagi insya Allah. Amin. Gimana? Ya itu Pak Tata. Ya terus terang saya masih karena gini kan, secara tidak langsung Nabi ini adalah perantara wajib antara manusia dengan Allah. Padahal enggak gini Bro Admin. Berarti jawaban kamu itu, Yesus mau dia hadir atau tidak, tidak berguna, tidak ada gunanya, sama saja. Enggak, gitu bukan begitu. Perantara antara manusia dengan Allah itu Allah sendiri. Kalau dalam kekristenan, Allah sendiri, Yesus itu kan Allah sendiri. Gitu. Allah sendiri harus turun ke dunia gitu. Iya, Allah menjadi manusia. Jadi perantara. Itu namanya pagan. Pagan bukan samawi. Sama itu langit. Jadi kata-kata samawi, ajaran Yesus, Nabi Muhammad, Musa disebut samawi. Kenapa? Sama. Mereka ini dapat ajaran dari langit. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawaret 6:18. Tuhan tidak mau dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nah, kalau Tuhan turun sendiri, pagan atau dewa-dewa di India, dewa menjelma jadi manusia turun ke dunia, itu pagan namanya. Anda ini pakai ajaran pagan kalau kayak gitu. Nah, kenapa ajaran Yesus disebut samawi? Nabi Muhammad samawi, Musa samawi, karena mereka menerima wahyu. Tuhan tidak turun ke dunia, cukup mengatakan, Yesus, sampaikan kepada kamu saya utus untuk Seriwil. Apa tugas saya? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Musa juga gitu, menerima firman, maka disebut samawi. Nah, kalau pagan, dewa sendiri yang turun inkarnasi. Itu. Nah, ini bedanya Pak Tata. Beda, pagan dengan samawi beda.
Ini kalau di kekristenan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, menjadi perantara. Firman Allah menjadi perantara dalam format manusia. Jadi Yesus bukan makhluk yang bukan makhluk yang dijadikan gitu, tetapi dia memang Allah sendiri yang menjadi perantara antara. Itu sama dengan Krishna, berarti Krishna yaitu Dewa Wisnu gitu. Gini. Gimana? Kalau Krishna kan itu sudah beda cerita. Dia tokohnya juga sudah berbeda. Iya, Krishna itu Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Jadi Sri Rama, jadi Krishna gitu. Gini. Kalau di Kristen Yesus itu Allah. Jadi kita tidak menyekutukan dengan makhluk. Tetapi Nabi Muhammad kan makhluk 100%. Kamu tahu nggak makhluk itu apa? Makhluk itu ya berarti bukan sang pencipta kan? Gini Bradmi, segala sesuatu, gini loh, kalau dalam Islam itu enak. Di langit dan di bumi hanya ada dua sosok. Ada makhluk, ada khalik. Makhluk itu apa? Sesuatu selain Allah, maka disebut makhluk. Yang kedua, yang disebut makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Awalnya tahta ini tidak ada, lalu dilahirkan dari seorang ibu. Berarti ada makhluk. Awalnya Yesus tidak ada, tiba-tiba Maria ngandung, muncul ke dunia. Makanya makhluk itu pertama, sesuatu selain Allah itu makhluk. Yang kedua, dari tidak ada menjadi ada. Kalau segala sesuatu selain Allah itu makhluk, Allah sendiri siapa? Khalik, pencipta. Gitu. Jadi Allah adalah Khalik, pencipta, selain Allah makhluk. Jadi Yesus ini ya makhluk. Awalnya tidak ada menjadi ada. Yang namanya makhluk pasti tidak kekal, pasti mati. Makanya Yesus tidak ada sekarang. Kalau dalam versi Kristen kan mati dia. Itu berarti makhluk, ya wajar lah kalau dia tidak ada. Ya, itu. Gini, oke, saya tanya yang lain. Kalau di Quran itu kan ada disebut gini, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah itu dengan sedekat-dekatnya. Iya, liyuqarribuna ilallahi julfa. Jadi orang Quraisy ini seperti Kristen. Apa kata orang Quraisy? Kami tidak menyembah berhala, akan tetapi sebagai pelantara berhala ini. Sama seperti Kristen, kami tidak menyembah Yesus ini, tapi pelantara karena dia firman Tuhan. Enggak bang. Orang Kristen bilang kami menyembah Yesus loh. Kami menyembah Yesus loh, orang Kristen. Iya, menyembah Allah. Sama dengan orang Quraisy menyembah berhala. Bukan. Justru yang disebutkan itu begini. Kami tidak menyembah Muhammad, hanya menjadikan jalan menuju Allah. Di mana datanya? Bukan ke Muhammad itu. Mana datanya? Kan gini kan di dalam keislaman tidak menyembah Muhammad. Enggak, di mana kami tidak menyembah Muhammad? Itu di mana ayatnya? Ya, enggak, maksudnya menyembah berhala. Iya kan, kalau di Quran itu, kalau di orang di QS itu kan tidak menyembah, maksudnya itu kan cara orang pagan menyembah kepada Allah yang salah. Cara yang salah menyembah kepada Allah melalui perantara berupa patung dan lain-lain kan begitu. Nah, terus. Ya, kalau di yang versi kekristenan kita menyembah Yesus karena Yesus adalah Allah. Nah, kalau yang di dalam ketauhidan tadi dikatakan tidak setara, kan tidak menyembah Nabi Muhammad tetapi menjadikannya sebagai jalan menuju Allah. Artinya tidak bisa sampai kepada Allah kalau tanpa perantara Nabi. Tidak menyembah nabinya. Oke. Ya kan itu bukannya. Memang seharusnya serupa ya. Kalau menyembah itu kan gini dalam Islam itu. An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Makanya kami menyembah Allah. Nah, kalau Kristen malah jalan ini disembah juga. Oh, menyembah jalan ini sama dengan menyembah Allah. Nah, sama dengan orang Quraisy. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Liyuqarribuna ilallahi julfa. Itulah pagan namanya. Kalau Islam langsung kepada Allahnya seperti Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Yesus. Allah Bapa, Matius 11:25. Kalau Kristen, enggak Yesus.
Wong Tuhan udah saya menyembah kamu aja. Pakai perantara kamu aja. Nah itu pagan kayak gitu. Oke. Berarti Yesus sebagai perantara sama dengan pagan. Iya. Oke, saya bertanya lebih jauh. Iya. Saya bertanya Sama lebih jauh. dengan orang Quraisy menyembah berhala pagan itu. Oke. Pakai Sekarang perantara itu. iya, sekarang lebih pagan mana coba? Apa? Lebih pagan mana? Pertama, Allah sendiri turun menjembatani manusia. Ya, di dalam Kekristenan begitu. Pagan itu, karena Tuhan sendiri tidak pernah turun ke dunia, kata Yesus. Misalnya gini, Yesus, Tuhan yang kamu kenal ada di mana? Ada di langit, Matius 18:19. Jadi kecuali Yesus gini, oh Tuhan Allah itu menjelma jadi saya, baru bener itu. Berarti seperti orang dewa-dewa di India. Jadi menyembah Krishna itu sama dengan menyembah Allah, karena turun ke dunia, menyembah dewa Wisnu, karena turun ke dunia. Pertanyaannya, Yesus nggak pernah mengatakan itu. Kata Yesus katanya kamu menyembah Allah. Di mana Allah itu? Di langit. Kecuali Yesus gini, ini jadi aku. Nah, baru. Ayo. Iya, Mas Tata nih. Gimana? Kan aku lupa sebenarnya. Jadi kalau menurut saya itu ajaran itu sudah dari dulu itu sudah dipahami mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Tata itu. Para ahli Taurat zaman dulu pun juga sama perkataannya seperti itu, sehingga menolak dan menyalibkan Yesus itu kan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tetap terus konco. Itu loh ajaran-ajaran dulu sudah yang dibilang Samawi itu. Pagan, pemahaman zaman dulu. Mulanya sumber itu jangan dipakai untuk pembenaran sendiri. Sumber itu. Bertanya aja Bang Rizka. Aku bertanya lagi Pak Tata. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Ini mungkin pamungkas nih terakhir nih. Kalau ada orang menyembah Allah saja tanpa melalui Nabi Muhammad, apakah dia kafir? Ya kafir. Maksudnya gini loh, bro. Maksudnya tanpa melalui perantara. Maksudnya gini. Pertanyaan tuh gini, bisa nggak manusia kenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad? Gak bisa. Gak bisanya gimana? Karena Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, tidak mau memperkenalkan gini. Tata, aku Tuhan loh. Kan gak ada. Lalu bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan tiada Tuhan selain aku. Jadi saya tidak akan kenal kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini jalan. Gitu loh. Sama dengan gini. Ya, ada orang mau pergi ke presiden, gak bisa langsung ke rumahnya. Kata Sapam, siapa kamu? Saya mau ketemu presiden. Oh jangan dulu, harus melalui saya. Ada boleh kamu langsung masuk. Memangnya rumah mbahmu apa? Akhirnya saya diantar ya, oleh Sapam. Jadi saya tidak akan sampai ke presiden tanpa melalui Sapam ini, harus diantar. Tidak boleh langsung pergi ke rumahnya. Sama dengan gini, orang Sriwil, umat Islam tidak akan kenal Allah tanpa melalui utusannya. Karena kata Tuhan, aku mengutus utusan ini supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Berarti mereka semua ini jalan untuk mengenal Tuhan, gitu loh yang benar. Ayo. Ya udah lanjut dulu lah. Nah, Bro Admin. Iya Bang Daman, gimana? Gini, aku lagi sambil mikir Bang Daman. Aku sambil pertanyaan yang tajam gimana itu gitu. Pertanyaan Bro Admin yang tadi itu sama kayak Bro Admin bilang gini, Bang boleh nggak saya Islam tapi saya makan babi? Ya nggak boleh lah. Sama kayak Bro Admin bilang, boleh nggak kalau saya boleh nggak kalau saya Kristen Bro Admin tapi nggak percaya Yesus Tuhan, boleh nggak? Ya nggak bisa kan, Yesus Tuhannya yang disebut Allah. Karena apa? Karena itu ketentuan kan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Sekarang gini Bro Admin, kalau Bro Admin bertanya, bisa nggak Islam tanpa Nabi Muhammad? Bisa. Maka Allah akan mengutus utusan lain selain Nabi Muhammad. Tergantung siapa yang diperintahkan. Contoh,
Nabi Muhammad pembawa dan penyempurna ajaran Islam. Tapi yang disuruh sujud oleh Allah para malaikatnya Adam. Itu satu. Padahal kita berbicara misalnya konsepsi bahwa Nabi Muhammad yang dijadikan oleh kartu as oleh Allah, yang kemudian akan membenarkan segala tuduhan-tuduhan mereka terhadap Tuhan dengan menjadikan Tuhan bagaikan berhala, dengan menjadikan Tuhan bagaikan manusia yang punya kelemahan dan apapun, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan kartu asnya yaitu Nabi Muhammad. Memang sengaja dibuatkan Al-Quran ini harus datang terakhir agar bisa mengklarifikasi segala ajaran di belakang yang telah memfitnah para rasul, yang telah mengatakan Tuhan-Tuhan versi mereka hanya untuk menginjak penjelasan tentang Tuhan. Hingga kemudian Allah tidak membeda-bedakan para rasulnya, karena Al-Quran mengatakan la nufarriqu ahadim min rusuli. Satu pun di antara rasul dalam Al-Quran tidak ada dibedakan, semuanya sama. Jadi kesimpulannya Bro Admin, sebentar. Jadi kesimpulannya Bro Admin, karena perintah Allah, kami yang Islam menghormati Nabi Muhammad, dan syarat daripada masuk Islam adalah mengeluarkan kesaksian tentang adanya Rasulullah sebagai penyampai ajaran dan penyempurna ajaran-ajaran yang di belakang, yang rentan memfitnah Rasul, yang rentan memfitnah Tuhannya. Karena itu perintah. Sama seperti kamu menanyakan, bisakah saya masuk Islam tapi saya makan babi? Enggak bisa, karena perintah. Bisakah saya masuk Islam tapi saya tidak taat kepada Nabi Muhammad, tidak melalui Muhammad? Tidak bisa, karena itu perintah. Sama juga kayak iblis nanti nanya, bisa nggak saya ini jadi hambamu Tuhan tanpa sujud kepada Adam? Enggak bisa. Kenapa? Karena itu perintah kepadamu untuk sujud kepada Adam. Gitu bro. Ya, aku bertanya saja ya Bang Daman, biar aku juga dapat wawasan juga. Jadi sebenarnya ini Allah mengutus Nabi untuk menyampaikan firman atau menjadikan Nabi sebagai syarat mutlak keselamatan? Syarat mutlak keselamatan kagak ada. Syarat mutlak keselamatan itu Allah cuma berikan kita pikiran, Allah kasih kita chipset berpikir, sehingga kita berpikir obat daripada kesalahan apa? Ya minta maaf. Berarti keselamatan itu ada pada diri manusia masing-masing. Hubungan antara kita dengan Tuhan, yaitu adalah hubungan di mana Tuhan menjadikan kita paham akan hadir Tuhan, dan Tuhan itu maha kasih terhadap kita, dan saat kita bersalah, tugas Tuhan hanya memberikan menu utama, yaitu ampunan. Karena obat daripada kesalahan bukan pembunuhan, karena obat daripada kesalahan adalah meminta ampunan. Itu cara berpikir logik. Tapi kalau obat daripada obat daripada kesalahan adalah pembunuhan, itu adalah teori yang dicoba direkayasa, yang coba dicampur aduk akal manusia agar termakan dan terkekang di atas paham-paham yang seperti ini. Padahal manusia mampu berpikir, obat daripada kesalahanku kepada ibuku, minta maaf, kepada bapakku, minta maaf, kepada saudaraku, minta maaf, lalu kepada Tuhan, kenapa aku harus membunuh? Itu bro admin. Jadi bukan Nabi Muhammad adalah juru selamat Islam. No. Nabi Muhammad hanya penyampai Islam. Sehingga Nabi Muhammad setelah kemudian menyampaikan Islam, Nabi Muhammad juga yang menjabarkan cara kamu sampai kepada Tuhan. Sama sepertinya juga sampai kepada Tuhan. Layaknya Nabi Muhammad mempraktekkan kepada dirinya, cara aku sampai kepada Tuhan karena aku manusia sama seperti kalian, maka inilah cara ini. Ikutilah cara ini. Aku orang yang bersalah. Ya, aku orang yang berdosa. Bukan Nabi Muhammad berdosa, dia mengakui dirinya sebagai orang berdosa bahkan tiap malam. Nabi Muhammad adalah dijuluki sebagai Al-Mughaffir. Apa itu? Orang yang selalu beristighfar, meminta ampun, bahkan tanpa ada kesalahan. Mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu sayang terhadap Tuhanmu, jagalah segala perasaan Tuhanmu, jagalah di mana saat kamu punya kesalahan maka minta maaflah. Selesai. Jadi juru selamat Islam siapa? Diri kamu sendiri. Selesai. Tapi gini, Bang Daman mengatakan juru selamat adalah kamu sendiri. Tetapi faktanya hubungan manusia dengan Allah itu tidak dianggap sah kecuali melalui Nabi Muhammad yang tadi saya pertanyakan.
Artinya Nabi Muhammad ini Bro adalah Admin, nggak usah Nabi Muhammad. mediator wajib. Bentar Bro Admin, nggak usah Nabi Muhammad. Hubungan kita dengan Allah juga akan rusak hanya karena babi, bener nggak? Kenapa? Kamu makan babi rusak hubungan dengan Allah, bukan Nabi Muhammad aja. Untuk menunjukkan apa? Esensi yang saya ajarkan kepada Bro Admin itu perintah. Bentar, saya ada telepon. Lanjut dulu. Ada telepon. Bentar. Itu cuma memanjangkan cerita lakon. Itu kapan kiamatnya kalau begitu? Itu kan dari sejarah dari dulu itu memang begitu, yang menyelamatkan kita seakan-akan diri kita sendiri. Karena kalau begitu manusia tidak bisa untuk menyelamatkan. Tunggu dulu Jo. Jadi gini Jo, maksudnya kita sendiri sama dengan Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku yang masuk surga kecuali yang enggan, yang mau, yang tidak mau. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Mereka yang tidak mau taat kepadaku, tidak mengakui ajaranku. Berarti mereka tidak mau masuk surga. Berarti kan dirinya sendiri kan. Jadi kata Rasulullah, ya umatku seluruh dunia masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Mereka yang menolak Nabi Muhammad. Berarti diri kita sendiri kan. Oh saya mau ya Rasulullah, ya sudah ikutin ajaran Rasulullah. Oh saya tidak mau, ya tolaklah Rasulullah. Berarti kan diri sendiri yang menentukan itu. Gitu maksudnya itu. Kamu itu gak nyambung dari tadi. Loh itu sudah pasti Bang, itu sudah pasti. Namanya ajaran itu kan yang percaya diselamatkan, itu sudah pasti di dalam Islam maupun Kristen. Cuma yang saya masuk dari perjalanan hidup manusia kok perlu diselamatkan oleh Tuhan sendiri itu apa? Karena dari sejarah mulai kenabian Adam sendiri itu gini Pak Tejo, gini deh Pak Tejo, gini. Pak Tejo, gini deh. Kamu butuh janji keselamatan kan? Oke. Pak Tejo sekarang jangan nyembah Yesus, nyembah saya. Saya janjikan Anda masuk surga, mau nggak? Coba jawab. Saya janjikan, nyembah saya sekarang. Saya janjikan Anda masuk surga. Ya beda toh. Manusia dengan manusia biasa itu beda. Buktinya belum ada. Oke. Sekarang kamu menjabarkan Yesus bukan manusia biasa, padahal kamu tidak menyaksikan, hanya berupa teks. Lalu mana lebih hebat dengan saya yang jelas kamu bisa dengar suaranya, dengan saya yang lebih jelas bisa berjumpa dengan Anda hari ini, bukan hanya sekedar teks dan bacaan doang. Itu karena kamu mengatakan bahwa ada manusia yang dapat menjaminmu masuk surga. Manusia mana yang kamu baca? Ya, sederhananya gini Bang Daman. Memang Bang Daman ngaku langsung, tapi Bang Daman sendiri kesaksian satu orang. Tetapi kalau Yesus itu kesaksian lebih dari 40 orang penulis. Gini Bro Admin, kesaksian itu mudah Bro Admin. Contoh gini, kalau saya ingin bilang Bro Admin Tuhan, saya tinggal tulis Bro Admin adalah Tuhan yang disaksikan oleh 70.000 orang Jakarta misalnya. Dan dia adalah Tuhan yang turun ke muka bumi kedua kalinya. 2000 tahun yang akan datang, Bro Admin disembah layaknya Yesus. Karena ini bercerita tentang teks, akan tetapi di zamannya, hari ini kita menolak Bro Admin sebagai Tuhan. Tapi kalau kita hidup 2000 tahun yang akan datang dan membaca Bro Admin adalah Tuhan, bukankah kita orang yang akan menyembah Bro Admin juga? Kalau standarisasi, kebenaran adalah teks gitu. Ya, tapi begini, yang berbeda itu begini. Banyak saksi bukan berarti karena ditulis banyak 70.000 saksi, bukan begitu, tapi penulisnya yang banyak. Bukan hanya satu sudut pandang atau persepsi, tapi banyak penulisnya gitu. Banyak yang mengakui gitu. Ini aku bilang, Bro Admin, antum nih, antum tahu knalpot, bagaimana panas knalpot. Oke. Antum orang juga yang tahu bagaimana panas matahari. Oke. 70 juta penulis menuliskan api itu dingin. Di manakah kebenarannya? Apakah karena banyaknya penulis, banyaknya yang berbicara sehingga kemudian itu menjadi kebenaran? Coba dipikirkan lagi. Ya, kalau dalam apa berita
otomatis kesaksian yang lebih banyak itu menentukan kebenaran suatu cerita, atau Bang? Jangan khianati otakmu, Bro Admin. Kebenaran kan itu gitu. bukan karena orang banyak meyakininya. Kebenaran itu aku nggak bilang ketika meyakini. apa namanya itu anugerah daripada Tuhan, yaitu akal kamu pakaikan, itu kebenaran. Gini bang. Makanya kenapa di dalam hukum dan persidangan juga kesaksian 2 orang itu lebih kuat daripada 1 orang. Yang dianggap kesaksian lebih kuat dan benar itu kesaksian lebih dari 2 orang. Bicara tentang kebenaran Tuhan, yang dia hanya sosok satu, kemudian agama itu banyak munculnya. Karena orang-orang yang enggan terhadap Tuhan, dengan semua enggan terhadap perintah Tuhan, mereka juga mau bertuhan, tapi versi yang mereka inginkan. Maka saya tanya kepada Bro Admin, jurus kebenaran ataupun rumusan kebenaran, apakah karena banyak yang meyakini itu benar? Ataukah ketika setelah difikirkan, maka pemikiran universal manusia dapat difikirkan, itulah kebenaran? Bro Admin mau pilih yang mana? Contoh saya bilang, Bro Admin, seperti yang tadi, 70 juta penulis menuliskan bahwa api itu dingin, sedangkan Bro Admin orang yang paham knalpot ini panas, rasa matahari panas, masa rasa api yang kurasakan sekarang dingin? Ini aneh. Ini 70 juta penulis menunjukkan bahwa kebenaran itu setelah kamu pikirkan, baru kemudian kamu berani menentang 70 juta penulis tersebut, karena kamu berhasil membuktikan kenapa api itu tidak bisa disebut dingin. Sama juga tentang kebenaran Yesus, ya, kebenaran Yesus. Sekarang Tuhan ada di dalam sejarah, itu aja sudah menjadi pemikiran yang sangat gabrul. Kenapa? Tuhan menjadi legenda. Begitu banyak Tuhan-Tuhan yang dilegendakan. Kalau kita berbicara tua-tuaan legenda, tua-tuaan sejarah, kenapa kamu tidak Hindu? Tuhannya juga menjelma, Tuhannya juga berteofani ke dalam sebuah mediasi yang mereka sembah. Bahkan ajarannya lebih tua daripada ajaran Abrahamik. Kenapa tidak Hindu kalau hanya untuk Tuhan yang bertemu dengan makhluknya? Bagaimana percaya wong saking tuanya nggak ngerti tahun piro eneng itu? Iya sampean. Baca sejarah tertua keagamaan. Sejarah tertua keagamaan adalah Hindu, dengan prosesi Tuhan menjelma, dengan prosesi Tuhan turun, dengan prosesi Tuhan bertemu dengan makhluknya. Kalau hanya standarisasi Tuhan bertemu makhluknya dan sejarah, maka Hindu punya sejarah yang jauh lebih tua daripada Kristen. Tapi Anda hari ini beriman kepada Kristen. Kenapa Anda menolak sejarah Tuhan pernah turun ke muka bumi juga dalam wujud yang berbeda?